Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Ngantuk. Kabarnya baik. Alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, saya Hasna Putri Sejati dari kelompok 6 perwakilan dari DPR Dewan Perwakilan Mahasiswa. Di sini saya akan melakukan pengabdian masyarakat tentang penggunaan air bersih. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya air bersih dan menjaga kebersihannya. Sebelumnya, apakah teman-teman semuanya sudah tahu apa itu air bersih? Air bersih. Yang bersih itu yang sudah diminum ya, Pak Mandi. Tadi udah pada minum belum? Belum. Minum. Itu bapaknya Mbak. Jadi pengertian dari air bersih adalah salah satu sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa dimanfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas sehari-hari, dan memenuhi persyaratan untuk pengairan sawah, untuk treatment air minum, dan untuk treatment air sanitasi. Nah, air bersih ini mengapa sih harus menggunakan air bersih? Ada yang tahu? Biar sehat. Ya. Ya enggak apa-apa sih. Jadi mengapa kita harus menggunakan air bersih? Karena air adalah kebutuhan dasar yang dipergunakan sehari-hari untuk misalnya kan minum ya tentunya, lalu untuk mencuci, bisa untuk mencuci baju, mencuci piring, lalu untuk memasak, lalu juga bisa untuk mandi dan sebagainya agar tidak terkena penyakit atau terhindar dari penyakit. Jadi seperti itu, air bersih itu sangat penting ya untuk minum, untuk betul-betul untuk minum, untuk mencuci, untuk memasak, dan juga untuk mandi. Nah, selanjutnya apa sih manfaat dari menggunakan air bersih? Ada yang tahu nggak manfaat dari air bersih itu apa? Kan di sini biar sehat. Ya, Biar main cacingan. iya. Jadi untuk manfaat dari menggunakan air bersih itu untuk menghindar dari berbagai macam penyakit. Contohnya itu seperti penyakit diare, lalu ada disensi atau sakit perut, lalu ada kolera, lalu juga untuk tidak dari gangguan penyakit tipes, lalu dari penyakit cacingan, lalu ada penyakit mata, lalu juga ada penyakit kulit atau keracunan, dan setiap anggota keluarga terpelihara kebersihan dirinya. Nah, selanjutnya untuk syarat-syarat dari air bersih itu yang pertama tidak berasa asin, tidak berasa asam, dan tidak payau, tidak pahit, harus terbebas dari bahan kimia beracun. Lalu yang kedua tidak berbau seperti bau amis, lalu anyir, bau busuk atau bau belerang. Lalu yang ketiga tidak berwarna halus bening atau jernih, tidak keruh, harus terbebas dari pasir, debu, lumpur, sampah, busa, dan kotoran lainnya. Nah, jadi untuk syarat-syarat air bersih itu ada 3 ya, teman-teman. Itu tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau. Nah, lalu selanjutnya itu untuk menjadi sumber-sumber air bersih itu ada dari mata air, lalu yang kedua dari air sumur, lalu yang ketiga dari air ledeng atau busa air minum, lalu yang keempat dari air hujan, dan yang kelima air dalam kemasan botol. Selanjutnya cara menjaga kebersihan sumber air bersih yaitu yang pertama
lantai sumur tidak boleh retak, bibir sumur harus diplester dan sumur sebaiknya diberi penutup. Nah, harus dijaga kebersihannya